Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia untuk segenap saudaraku semua. Dan salam satu yang saya ucapkan pada siang hari ini mencakup kebenekaan, salam Pancasila. Itulah sebetulnya yang wajib kita pahami kalau kita bangsa Indonesia. Terima kasih sekali. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua diberi waktu dan tempat, kesehatan, keselamatan, sehingga bisa berkumpul bersama di tempat yang sangat bahagia ini, yaitu Gelora Pancasila. Dan tak lupa kami hormati kepada segenap para tamu undangan yang kami hormati, khususnya perwakilan dari Bapak Pangdam 5 Brawijaya, perwakilan dari Bapak Polda Jatim, perwakilan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, pun kami hormati dari Bakes Banpol Provinsi, Bakes Banpol Kota, pun dari Bapak pengayom, pengaman dari aparat kepolisian dari Polsek Wonokromo. Kami pada siang hari ini tak lupa selalu semangat untuk saudaraku yang selama ini kami bina di dalam Rumah Rakyat Indonesia Tunas Bangsa, yang selama ini kami ajarkan untuk menjadi diri pribadi manusia yang punya norma-norma hidup yang mulia, dengan berlembaga lahirkan misi visi sosial kemanusiaan kebangsaan. Dan tak lupa di siang hari ini, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2023, bangsa ini memperingati hari yang sangat bersejarah. 115 tahun yang lalu, disitulah kita diberi kaca, disitulah kita diberi kesurituladanan, yang mana putra putri bumi pertiwi Nusantara mengikrar dengan hari kebangkitan nasional. Atas dasar rasa nasionalisme, jiwa-jiwa yang peduli dengan bumi pertiwinya, peduli dengan bangsanya, 20 tahun kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Atas dasar Sumpah Pemuda bersatulah segenap elemen dari Sabang sampai Merauke. Disitulah putra putri pertiwi berikrar, bersumpah janji untuk selalu berjuang meraih kemerdekaannya, tidak rela bila bangsa ini yang punya tanah air, yang punya bumi pertiwi, tidak mendapatkan kemerdekaan di dalam tanah airnya.
Akhirnya teraihlah kemerdekaan itu atas anugerah Tuhan, rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan bisa diraih, tanah air bumi pertiwi sudah dimiliki oleh bangsa yang selama ini hidup di dalam kungkungan penjajahan. Di dalam kemerdekaan itulah di hari berikutnya didirikanlah mana rumah untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Namanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah itu perlu kami garis bawahi. Dan setelah kemerdekaan itu diraih, tanah air kita miliki, rumah tempat bernaung sudah kita punya, apalagi yang wajib kita kumandangkan, kita semangatkan, kita tanamkan di dalam jiwa. Disinilah dari tahun 115 tahun yang lalu bangsa ini sudah luntur untuk di dalam jiwanya yang bisa menjiwai rasa nasionalisme, yang sangat mencintai tanah air bumi pertiwinya. Bangsa ini sudah luntur jiwa kebangsaannya, yang tidak bisa menerima, menghormati, menghargai isi yang terkandung di dalam saudara bangsanya yang berlandasan atas dasar berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu setiap momen Hari Nasional Rumah Rakyat Indonesia selalu hadir menyuarakan, tidak untuk didengar orang, tapi kami bertanggungjawabkan kepada leluhur kami, pahlawan kami, bahwa inilah anak cucumu yang tetap bersuara melanjutkan cita-cita tujuan yang mulia. Kami tidak butuh dinilai, kami tidak mencari harta benda, kami tidak mencari kedudukan, tapi kami mencari kehormatan martabat, duduk sebagai putra putri pertiwi yang punya jiwa mulia, yang punya kehormatan martabat sebagai generasi anak cucu dari para pahlawan, para pendahulu, para leluhur yang tidak akan putus, punah, termakan oleh roda zaman. Makanya bangsa ini dibutuhkan obor penyemangat untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang terbonseh. Karena bangsa Nusantara adalah berjiwa besar. Dan disitulah di dalam kebangkitan nasional ini, buat apa kalau kita hanya seremonial, sekedar merayakan hari kebangkitan nasionalnya tanpa kita mengadopsi, satukan, bangkitkan nasional jiwamu, nasional bangsamu, nasional Negara Kesatuan Republik Indonesiamu, nasional tanah air Nusantara Jaya Raya ada di dalam
dadah. Itulah sebetulnya Bapak selalu menggebu-gebu. Bapak hidup tujuan utama adalah satu. Bapak membalas budi dengan asal usul. Bapak punya hutang sama pahlawan. Bapak punya hutang sama leluhur. Bapak hutang sama bumi pertiwi, tanah air yang gemari Palo Jinawe. Kenapa kita tidak pernah bersyukur? Kenapa petua leluhur kamu lupakan? Kenapa cita-cita tujuan para pahlawan tidak kamu hormati, kamu hargai? Dan kenapa bumi pertiwi yang siang malam menjadi tempatmu berteduh, tinggal hidup, tidak pernah kamu sujudi dan kamu cintai? Wahai Ibu Pertiwi, berikanlah putra putrimu selalu utuh menjagamu. Tidak rela bila bumi pertiwi dimiliki oleh yang bukan putra putrinya, dan tidak rela bila mana putra putri bumi pertiwi hidupnya siang dan malam penuh kedengkian, penuh kebencian, saling benar, berebut menang, berebut kekuasaan. Kami putra putri yang dipandu oleh leluhur yang bijaksana, kami putra putri yang dipandu oleh pahlawan yang berjiwa besar, dan kami akan tunjukkan bahwa benang merah Nusantara tetap ada. Itulah semangat. Sayangnya ini menggaung. Jadi Pak yang tidak ngerti, selama ini RRI mengadakan kegiatan dari mana? Hei saudaraku semua, pantang bagi putra putri Pertiwi untuk menengadah kepada orang lain. Bekal untuk putra putri selalu menanamkan kepada siapapun. Jadi RRI Tunas Bangsa selama ini berkarya, membuat kegiatan, semuanya keluar dari kantong pribadi-pribadinya. Ajaran yang paling utama yang tidak punya hutang budi adalah berdikari. Makanya Bapak selalu mengajarkan arti kemerdekaan, di mana saat dulu dikumandangkan merdeka atau mati. Apa itu maksudnya? Apalah artinya hidup kalau hidup ini tidak bisa merasakan merdeka? Apalah artinya merdeka kalau tidak bisa dirasakan oleh hidup? Merdeka apalah bal? Bagaimana kalau kamu sudah merdeka? Niscaya bangsamu akan damai, negerimu akan tentram, misi, visi, isi semua berangkat dari oleh untuk kembali, dan satu untuk semuanya, semua menyatu kembali ke satu. Dan nanti tunggu, Bapak bukan nakut-nakuti akan terjadi apa di Nusantara ini. Semua bilang Indonesia mercusuar di mana? Mercusuar dunia. Di mana mercusuarnya? Sebetulnya bangsa ini adalah contoh dari kesurituladanan bagi segenap bangsa, seluruh bangsa yang ada di dunia. Apa yang menjadi contohnya? Bukan
karena bisa bangun pabrik, bukan karena pamer jalan tol, bukan karena bangga kapitalisme, tapi bangsa yang berbudi pekerti, berkepribadian, adab, kemanusiaannya adil dengan tulus keluhuran. Kalau ada orang hidup di negeri ini mati karena tidak makan, Ibu Pertiwi tak gugat. Jagung sebutir bisa jadi setongkol. Gak ada. Anak cucu yang kelaparan itu gak ada. Bangsa ini bangsa yang kaya raya. Tapi hari ini saya menangis saat saya berjalan melihat kaca di depan rumah saudaraku dan tetanggaku. Ada tulisannya, rakyatku tak miskinkan. Saya malu karena rakyat itulah yang punya negara. Rakyat itulah yang menjaga tanah airnya. Dan rakyat wajib menghormati aturan hukum yang ada di dalam negaranya. Hanya perbuatan orang-orang yang memiskinkan diri supaya mendapatkan bantuan, imbasnya bangsa sendiri, rakyat sendiri hanya mendapatkan segelintir uluran tangan di branding miskin. Tolong, di Indonesia tidak ada orang miskin. Tolong, di Indonesia tidak ada orang hina. Tolong, di Indonesia bukan bangsa barbar, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Bangsa yang diharapkan menjadi manusia generasi seutuhnya yang adil dan beradab, bertoleransi, saling peduli, saling menghormati satu sama lain, menyayangi saudara bangsanya, menerima saudaranya sebagai layaknya menerima diri kita sendiri. Jadi banyak yang patut perlu disampaikan di negeri yang saya cintai, Bumi Pertiwi, yang betul-betul ibuku, yang bermurah, memberi kami kemurahan untuk tinggal hidup. Makanya ada suara, sudahkah semua meresapi apa itu Indonesia Pusaka? Indonesia tanah air beda, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala menjadi puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung
di hari tua sampai akhir menutup mata. Nangis, kalau hanya nyanyian nangis karena hidup. Pancasila pun kalau kita gali nangis karena hidup. Bhinneka Tunggal Ika pun kalau kita jadikan, kita sayangi, nangis. Aduh. Jadi Bapak sampai keliling kemana-mana. Kebangkitan Nasional tahun 22 kemarin, Bapak di Buleleng. Bapak di Buleleng. Buleleng, Bali. Habis berapa Pak? Aku tidak menghitung. Apa yang Bapak dapatkan? Kepuasan diri. Harapannya Pak, kami putra-putri Nusantara, anak cucu generasi leluhur, para pahlawan leluhur kita lestarikan, kita lanjutkan, kita jaga keutuhan bangsa ini, kita jaga kedamaian ketentraman di negeri ini, dan kita jaga keutuhan tanah air, bumi pertiwi Nusantara ini. Jangan bercerai-berai. Lah di dalam bangsa ini sekarang semua sudah didasari atas syarat kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, kepentingan satuan. Bahkan bendera Sangsaka Merah Putih ada di bawah bendera satuan golongan kelompok. Sedih tidak? Mungkin Anda, generasiku, melihat Sangsaka ini hanya sebagai kain merah dan putih yang dijahit. Tapi coba Anda minta cerita dengan sang pelaku sejarah, mewujudkan Sangsaka Merah Putih ini bukan hanya pengorbanan material, keringat, tapi juga berdarah-darah, juga dengan nyawa. Makanya jangan main-main ya, disebut bendera pusaka ya. Tolong jangan pernah menghina sama Sangsaka Merah Putih, hati-hati ya. Untuk itu anak-anakku, saudaraku semuanya, di momen-momen yang sangat bahagia ini kami selalu memberi semangat. Pun harapan kami, bangsa ini punya pemimpin yang beramanah, yang bisa mengemban amanat penderitaan rakyat, bukan pemimpin hina yang mengkhianati rakyat. Pun bangsa ini harapannya punya wakil yang bisa menjadi orang tuanya rakyat, yang berpribadian bijak, melayani rakyatnya penuh kebajikan, dan tidak menghina saudara bangsanya. Bisa Bapak hanya seperti ini? Bapak selagi napas ini masih ada, Bapak akan selalu menyuarakan makna arti dari kebenaran sejati. Makanya orang yang ada di dalam garis perjuangan itu
pitung loro dadi sak loro. Niat yang tulus mulia belum tentu diterima. Niat yang tulus penuh kasih sayang malah mendapatkan kebencian. Niat yang tulus menyambungkan benang yang terputus dari para pendahulunya malah dipandang sebelah mata dan selalu mendapatkan cacian dan hinaan. Tapi itu bukan berarti kami harus berhenti. Tidak. Itulah kalian semua harus menyadari bagaimanapun mereka yang memperlakukanmu seperti itu, mereka tidak membawa elemen genetika yang garis emasnya seperti kamu. Jadi manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan genetikanya. Apa itu genetika? Kalau di dalam kedokteran itu tetes darah garisnya. Lah, etika seseorang itu tidak bisa dipisahkan dari genetika. Makanya pesan saya, ketemu siapapun, nggak usah pandang warnanya, nggak usah pandang kelompoknya, nggak usah pandang golongannya, semua adalah saudara bangsamu. Kamu sambut, perlakukan dia selayaknya memperlakukan kepada dirimu sendiri, karena dia juga saudara bangsamu, saudara sebangsa dan setanah air. Dan pesan saya, tahun 25 nanti benalu-benalu itu dipotongi, alang-alang itu diratakan. Tapi Bapak tidak berharap, Bapak selalu mendoakan semoga bangsa ini sadar, kembali ke jati diri, memahami makna arti dari perikemanusiaan, dan menundukkan kepribadian yang tidak terpisah dari rel ketuhanan. Jadilah bangsa yang bijaksana, tidak senang berdebat, tapi jadilah manusia yang senang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Orang bijaksana itu tidak mau berdebat, karena orang bijaksana itu tidak mencari menang pun tidak merasa kalah. Orang bijak itu tujuannya memberi solusi yang baik. Yang salah kalau sadar bisa jadi baik. Yang baik bila tidak menyadari bisa jadi munafik. Gimana? Baik aja bisa jadi jelek, apalagi yang jelek. Padahal kalau ada pertanyaan, Pak, saya mau tanya, siapa manusia yang paling jelek? Kenapa Bapak? Karena di dalam tubuh ini bisa bergerak karena kita masih ada elemen hawa nafsu. Siapa yang paling baik? Karena di tubuh ini walaupun ada elemen hawa nafsu, ada sang pengendali, namanya kerohanian suci, nalar, naluri, titik kemuliaan. Makanya Bapak tidak kenal orang jahat, Bapak tidak kenal orang tidak jahat, Bapak tidak kenal orang kaya, Bapak tidak kenal orang miskin. Bagi Bapak, setiap insan yang wujudnya seperti kamu patut
diterima dan diberikan kehormatan secara mulia. Walaupun dia pemulung, walaupun dia pencari sampah, itu hanya casing kodratnya. Tapi isi yang ada di dalamnya tetap kita muliakan. Kita angkat derajatnya sama, bahwa antara kamu dan aku sama. Karena hidup ini sebetulnya kita dihadapkan pada panggung sandiwara. Boleh raga ini kamu sadari, tapi tolong jangan jadikan ragamu sebagai peragawan atas insting akal kemauanmu. Tapi biarlah ragamu diperagakan oleh Gusti Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang memperagakan ragamu, melahirkan nilai-nilai kesurituladanan. Ucapamu membuat orang lain merasa senang kalau mendengarkan. Pikiranmu bisa memberi solusi kepada siapapun yang membutuhkan. Penglihatanmu memandang siapapun tanpa perbedaan. Pendengaranmu bisa mendengarkan mana itu yang sesungguhnya siraman rohani, mana itu yang sesungguhnya siraman kalbu, dan mana itu yang sekedar jargon promosi, emblem, modeling, alat peraga buatan manusianya sendiri. Tolong ya, jadi nanti Bapak tidak ndisiki kersa, Bapak bukan peramal. Menyikapi dari tahun ini hati-hati. Banyak berdoa minta keselamatan, banyak berdoa minta kesehatan untuk semua keluarga. Buang jauh-jauh pingin jadi orang kaya, buang. Jangan jadi orang terkenal, jangan jadi orang kaya raya. Mintalah diberi cukup di dalam kehidupan. Tidak jadi orang terkenal tidak masalah. Yang penting dirimu dimanapun berada selalu dikenang siapapun, sampai akhir hayatmu anak cucumu mengenang sejarah dari perjalanan kepribadian dirimu. Jadi sebetulnya Bapak kupas panjang lebar biar tahu, sampai keringatnya seperti ini. Bayarannya perintah, ini bayarannya perintah, ora duit. Nah, bonusnya seger, waras, selamat. Nggawane mesem guyu, ya. Hikmahe nandur kanggo anak cucu. Itu yang saya sampaikan siang hari ini. Apa yang sudah saya sampaikan, sekali lagi untuk saudara bangsaku, kembalilah ke jati diri bangsamu yang asli, yang berbudi pekerti. Dengan adab, keluhuran, jadilah manusia yang wujud keutuhanmu bisa menciptakan adil, keadilan, toleransi, keberhadapan dengan bersosialisasi, menerima, mencintai, menyayangi, menghormati sesama saudara bangsamu. Dan jangan lupa, menyatulah, cintailah tanah airmu sampai akhir hayatmu, cintailah bangsamu sampai akhir hayatmu. Jangan kamu lupakan sejarah pahlawan leluhur pendahulumu sampai akhir hayatmu. Itu yang saya sampaikan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!